Kami lanjutkan untuk mempersingkat waktu. Silakan Dr. Sahnas Nadia Yusari Yahya menyajikan apa yang sudah disiapkan melalui PowerPoint. Baik. Terima kasih Prof. Mohon kepada operator untuk menayangkan slide saya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para sejawat sekalian. Terima kasih kepada Prof. Trisha dan juga terima kasih kepada panitia baik dari ID maupun Perdosky. Ini merupakan satu kehormatan bagi saya untuk berbicara di Medical Studium Generale tahun 2022. Slide berikutnya. Outline dari simposium ke-9 ini, slide berikutnya. Outline dari simposium ke-9 ini yang merupakan sesi terakhir pada hari ini adalah, tolong slide berikutnya. Ya, adalah mengenai 5 penyakit kulit sebenarnya yang sering dijumpai pada lansia yang akan dikemas dalam bentuk mitos atau fakta. Nah, kalau anak-anak milenial zaman sekarang, mungkin mitos itu lebih sering disebut sebagai hoax ya. Partisipasi dari para peserta sangat diharapkan. Slide berikutnya. Ada 7 isu yang akan kita bahas pada siang hari ini. Isu ini mungkin yang kita sering dengar ya, ditanyakan oleh pasien-pasien kita. Nah, sebelum membahasnya, kita juga perlu sadari kenapa sih penting untuk mengetahui kulit lansia atau geriatri. Karena di seluruh dunia itu, termasuk di Indonesia, terjadi peningkatan populasi lansia. Di Indonesia pada tahun 2017 ada sekitar 23,6 juta lansia. Dan diprediksi pada tahun 2035, kira-kira sekitar 10 tahunan lagi, akan meningkat menjadi 48 juta lebih. Jadi hampir 2 kali lipat. Artinya akan makin banyak penyakit atau masalah pada geriatri, termasuk masalah kulit. Slide berikutnya. Nah, pernyataan nomor 1, kulit lansia lebih kering, fakta atau hoax? Ya, boleh jawab di kolom chat kalau para sejawat ada di YouTube, boleh dijawab di YouTube. Ya, gimana? Nah, kita lihat ya, kita lihat ini data di Poliklinik Dermatologi Geriatri RSCM tahun lalu, tahun 2021. Kulit kering itu menduduki keluhan kedua ya, membuat pasien datang untuk berobat di poligeriatri. Yang pertama adalah psoriasis vulgaris dan kemudian yang ketiga adalah dermatitis kontak iritan. Slide berikutnya. Ya. Oke ya, tadi itu kedua ya, slide berikutnya. Kulit kering itu jadi jawabannya untuk pernyataan tadi yang nomor 1 adalah fakta ya. Jadi kulit kering merupakan masalah yang sering dijumpai pada lansia. Prevalensinya bervariasi mulai dari 29 sampai 98%, dan pada usia 70 tahun hampir semua pernah mengalami keluhan kulit kering. Insidensinya pada laki-laki dan pada perempuan itu sama. Slide berikutnya. Pada keadaan normal, kandungan air di stratum corneum itu besarnya antara 15 sampai 45%. Tapi pada kulit kering itu kandungan airnya menurun sampai di bawah 10%. Struktur dari stratum corneum itu kita bisa lihat seperti gambaran di kiri, yaitu seperti batu bata dan semen ya, merupakan satu kesatuan. Batu batanya adalah korneositnya, kemudian semennya adalah lemak bilayer. Nah, pada lansia lemak atau lipid kulit itu terdiri di atas dari seramid, kolesterol, dan juga fatty acid. Nah, itu semuanya berkurang ya, menyebabkan terjadinya gangguan dari transdermal water loss ya, jadi meningkat sehingga kulit menjadi kering. Slide berikutnya. Ada 4 faktor yang berperan dalam patogenesis kulit kering. Yang pertama adalah faktor internal yang saya sudah sebutkan tadi, contohnya adalah karena perubahan dari fisiologi kulit menua tersebut sendiri. Kemudian juga bisa juga kan ada penyakit-penyakit tertentu, misalnya dermatitis atopik, bisa juga karena genetik, misalnya pada ichthyosis vulgaris, dan kemudian bisa disebabkan oleh ada penyakit sistemik, misalnya pada gagal ginjal kronis, diabetes mellitus, kemudian disebabkan oleh berbagai macam obat, ya, obat-obat hipertensi, kemudian obat untuk kolesterol, obat alergi, bahkan obat-obat yang untuk mengobati. Faktor yang terakhir adalah faktor eksternal. Ini adalah misalnya suhu yang dingin, kelembapan yang rendah, kemudian juga penggunaan sabun yang salah, cara mandi yang salah ya. Dan sebenarnya semua hal itu bisa dikontrol. Slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh pasien kita di RSCM ya.
Jadi predileksi yang paling sering itu memang di tungkai bawah ya. Bila mula-mula keringnya hanya ringan, itu kelihatannya kering, kemudian ada sisik halus. Bila berlanjut akan menjadi sedang, kemudian di situ tampak mulai ada peradangan, kulitnya mulai retak-retak. Jadi nanti tampaknya seperti porselen atau tanah liat yang retak. Bila berlanjut akan menjadi lebih berat, ya, kulitnya tambah kering, kemudian terlihat seperti sisik ikan. Waktu awal-awal, waktu ringan mungkin keluhannya hanya gatal saja, tapi bila sudah berat, sering disertai dengan rasa nyeri dan juga rasa kulitnya seperti tertarik. Slide berikutnya. Nah, ada 2 hal penting untuk mengobati kulit kering. Yang pertama adalah optimalisasi faktor lingkungan, dan yang kedua adalah tata laksana gejala dan tanda yang dialami oleh pasien. Slide berikutnya. Nah, untuk pernyataan kedua, ini boleh dijawab juga ya di kolom chatnya. Kulit lansia itu kotor, jadi harus mandi dengan sabun antiseptik ya. Mungkin pasien nanya, dok boleh nggak mandinya pakai antiseptik? Oke, slide berikutnya. Ya, jawabannya jelas mitos ya, atau salah atau hoax. Nah, panduan dari kulit kering dari National Eczema Society itu yang diakreditasi dari British Skin Foundation. Kita lihat di atas itu ada kotak A, B, C. A itu justru avoid harsh soap. Jadi hindari sabun-sabun yang harsh. Jadi termasuk antiseptik ini. Kulit orang tua itu memang kelihatannya kusam ya, seperti kotor. Tapi itu nggak ada infeksi, nggak ada bakterinya. Jadi tidak perlu mandi pakai sabun antiseptik karena malah bersifat iritasi. Kemudian B-nya, benefit of emollient. Jadi pelembab ya, atau emollient ini moisturizer dianjurkan dipakai setelah mandi 2 kali sehari ya. Kemudian C-nya adalah control inflammation. Jadi bila ada inflamasi, kita dapat memberikan steroid topikal. Nah, ditambah lagi dengan beberapa faktor eksternal, yaitu kita mengatur suhu ruangan ya, dibuatnya nyaman. Kalau pakai AC jangan terlalu dingin. Kemudian kalau bisa kelembapan diatur sekitar 10-15%, kemudian 50-60%. Kemudian hindari produk-produk yang malah bikin kulit tambah kering, misalnya pemakaian bedak. Slide berikutnya. Yang ketiga, boleh dijawab juga. Untuk mengatasi kulit kering dan memperbaiki sahar kulit, kita kan harus pakai pelembab tadi ya, sudah dibilang. Nah, bagaimana pernyataan ketiga ini? Apakah semua pelembab itu sama? Oke, jawabannya salah ya, atau hoax ya. Itu mitos, pelembab itu nggak sama. Ada 4 macam pelembab, jadi bukan hanya 1 macam, dan kandungannya berbeda, sehingga kegunaannya juga berbeda. Ya, slide berikutnya. Ya. Nah, pertama itu adalah oklusif. Pelembab oklusif ini diindikasikan untuk kulit yang kering atau kulit yang mengalami kerusakan. Formulanya biasanya dalam water and oil, jadi dia lebih oily ya, karena ada in oil lebih berminyak, kemudian dapat memberikan barrier oklusif sehingga dapat mengurangi TWL. Kemudian dapat melindungi dari iritan eksternal dan memberikan kelembapan dan mempertahankan barrier kulit. Kekurangannya tadi karena water in oil, jadi kurang nyaman kalau dipakai. Jadi pasien biasanya mengeluh pliket, nggak enak ya. Jadi ini akan membuat kepatuhan pasien agak berkurang. Nah, contoh dari oklusif ini adalah misalnya petrolatum, lanolin, minyak mineral, dan lain-lain. Yang kedua adalah emollient, ya, emollient dominan. Nah, ini digunakan biasanya lebih untuk kulit normal, membuat kulitnya lebih halus dan lembut, dan didesain untuk mempertahankan kondisi kelembapan, tidak didesain untuk mempertahankan kelembapan kulit. Ya, jadi tidak untuk kulit yang mengalami kerusakan. Efeknya juga hanya bertahan sebentar, biasanya bentuknya dalam bentuk lotion. Contohnya ini adalah oktil stearat atau isopropyl miristat. Slide berikutnya. Yang ketiga adalah humectant. Humectant ini cocok untuk kulit normal, kulit kering yang ringan, dan mempertahankan kondisi kulit yang dipakai rutin setiap hari. Bentuknya berbeda dengan yang emollient tadi, berbeda dengan oklusif. Ini adalah biasanya oil in water, jadi lebih encer. Bekerja secara aktif menarik air dermis dari lingkungan, dan secara kosmetis itu lebih dapat diterima oleh pasien. Nah, contoh dari kandungan bahan yang bersifat humectant ini misalnya urea, gliserin, asam hidroksi asid, dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir yaitu pelembab terapeutik.
Ini merupakan kombinasi seimbang dari oklusif, emolian, dan humektan, serta ditambah bahan aktif, misalnya ditambah dengan seramid. Ini merupakan formula yang paling baik untuk mengobati kulit kering dan penyakit kulit yang ada komponen serotiknya. Slide berikutnya. Ya, ini yang keempat, mitos atau fakta. Nah, ya tadi setelah kita ada 3 pernyataan tentang kulit kering, kita melangkah ke gatal atau pruritus. Bila lansia ya mengeluh gatal, boleh nggak digaruk? Ya, digaruk apalagi dengan sisir atau penggaruk. Ya. Nah, kan kalau orang sering meremehkan ya, paling gampang menjadi spesialis kulit dan kelamin. Keluhan kan paling banyak gatal. Kalau gatal kan tinggal digaruk saja ya. Kalau kata almarhum Gus Dur, gitu aja kok repot. Oke, coba dijawab boleh di kolom chat, boleh nggak digaruk dengan sisir atau penggaruk? Slide berikutnya. Ya, kita bahas dulu. Gatal itu apa sih? Gatal itu sensasi yang tidak nyaman yang menimbulkan keinginan untuk menggaruk. Ya, ini merupakan salah satu penyebab terbanyak dari kunjungan rumah sakit pada pasien lansia, dan di panti jompo, di sebuah panti jompo ditemukan bahwa 2/3 dari lansia itu mempunyai keluhan gatal. Slide berikutnya. Klasifikasi gatal berdasarkan International Forum for the Study of Itch, pruritus itu dibagi 3 ya. Ada kelompok 1 yaitu gatal yang dengan ada kelainan kulitnya, yang kedua tanpa kelainan kulit, dan ketiga gatal yang ada dengan garukan kronis. Nah, jadi kita ketahui ya bahwa nggak semudah itu loh mengobati gatal. Bahkan di dunia aja ada forum khusus untuk membahas tentang gatal ini, tentang itch. Slide berikutnya. Nah, ini profil dari pasien pruritus di poliklinik kami, penelitian dari saya dan teman-teman selama 5 tahun. Ya, penyebab utama gatal itu terutama adalah kulit kering sebanyak 63%, kemudian pruritus senilis 19%, dan gatal karena penyakit sistemik ada sekitar 7%. Slide berikutnya. Dan gatal itu penyebabnya juga dapat dibagi atas 4, misalnya karena ada kelainan kulit, ada penyakitnya, ada kulit keringnya tadi, kemudian ada penyakit misalnya dermatitis atopik atau gatal karena skabies, kemudian juga masalah psikologis ya. 70% dari pasien gatal kronis itu biasanya berhubungan diagnosis psikiatri, misalnya demensia, schizofren atau depresi ya. Kemudian gatal juga dapat disebabkan oleh obat-obatan tertentu, misalnya opioid ya. Gatal ditemukan 2-10% pada penggunaan sistemik opioid. Kemudian obat lain yang bisa dapat menyebabkan gatal juga misalnya obat-obat antihipertensi dan antidepresan. Dan kemudian penyebab gatal lain adalah penyakit sistemik. Contohnya misalnya 10-50% dari kasus gatal itu karena penyakit sistemik ini, pada penyakit hepatobiliar, gagal ginjal kronis, misalnya pada uremic itch. Slide berikutnya. Nah, slide ya baik. Nah, jadi kita jangan lupa mengedukasi pasien mengenai siklus garuk gatal ini. Karena pasien selalu bilang, gimana sih dok, mana mungkin gatal banget, nggak digaruk. Tapi kalau kita jelaskan tentang siklus gatal garuk, mungkin mereka bisa lebih mengerti. Jadi gatal kalau digaruk akan terjadi kerusakan barier kulit, kemudian memudahkan alergen atau iritan itu lebih mudah masuk, muncul atau timbul inflamasi ya, karena ada sitokin proinflamasi yang keluar, dan inflamasi ini akan menyebabkan semakin gatal lagi ya. Jadi siklus ini harus kita putus ya. Jadi kita edukasi pasien tentang ini, mereka bisa lebih mengerti sehingga dapat menahan untuk tidak menggaruk. Nah, jadi jelas ya jawabannya, nggak boleh ya, tidak boleh menggaruk ya, garuk aja nggak boleh, apalagi pakai sisir atau pakai penggaruk. Ya, slide berikutnya. Ya, nah, jadi bagaimana pengobatan gatal pada lansia? Yang pertama kita harus mencari penyebabnya, ya. Kemudian jaga kelembapan kulit, jaga hygiene, menghindari stres, kemudian menghindari bahan dari pemicu yang menyebabkan gatal tadi, dan juga menghindari garuk. Slide berikutnya. Dan untuk penanganannya ada 3 jenjang ya, ada penanganan awal, kemudian target terapinya adalah mengatasi kausa, dan yang terakhir ada terapi simptomatis. Sebenarnya tujuannya adalah kita yang terutama adalah memperbaiki kualitas hidup, karena kalau ada gangguan kualitas hidup itu dapat menyebabkan depresi. Slide berikutnya. Nah, ini adalah untuk penanganan gatal, bisa ada terapi topikal,
di sebelah kiri ya, ada macam-macam, bisa memberikan steroid, kemudian dapat memberikan doxepin, bahan-bahan yang mengandung mentol misalnya, dan untuk yang sistemik di sebelah kanan dapat memberikan antihistamin ataupun steroid oral. Nah, tambahan juga dapat diberikan fototerapi atau kalau yang ada gangguan psikis tadi dapat dikonsulkan ke psikiatri dan diberikan terapi psikosomatik. Slide berikutnya. Pernyataan nomor 5. Dermatitis atopi hanya dapat terjadi pada bayi dan anak-anak, tidak dapat terjadi pada lansia. Nah, fakta atau mitos? Silahkan jawab di kolom chat. Ya, dermatitis atopi itu kita tahu merupakan penyakit kulit inflamasi kronis residif yang biasanya disertai dengan gatal. Dulu ya memang ya kalau kita ingat baca-baca buku itu memang hanya ada 3 fase ya, fase infantil, anak dan dewasa. Tapi sekarang berkembang ya menjadi ada dermatitis atopik senilis. Jadi ada 4 pembagiannya. Nah, dermatitis senilis itu bila dapat pada usia 40 tahun. Dan onsetnya ada tiga macam untuk dermatitis atopik senilis ini. Ada onset senilis, jadi memang baru muncul setelah di atas usia 60 tahun. Kemudian rekuren ya, jadi dulu waktu anak-anak pernah muncul dermatitis atopik, kemudian sekarang muncul di saat tua. Kemudian ada juga lanjutan dari fase dewasa. Slide berikutnya. Ya. Kemudian manifestasi klinisnya sesuai dengan kriteria Hanifin-Rajka pada dewasa ya, tapi ada gambaran yang atipikal. Biasanya pada geriatri itu justru daerah fleksuralnya bebas dari lesi. Dari penelitian Dr. Legiawati dan kawan-kawan melaporkan bahwa hanya 31,5% dari pasien dermatitis atopik yang memiliki riwayat atopi atau alergi. Slide berikutnya. Ya, ini adalah contoh pasien di poliklinik kami ya. Ini pada pasien tampak plak eritematosa dengan dekenifikasi, skuama putih kasar ya di dada, di perut, dan kita lihat sebenarnya di empat sikunya yang biasanya merupakan predileksi itu malah bebas dari leksi. Slide berikutnya. Dan ini pada pasien lain ya, daerah lipat lututnya juga bebas dari lesi, dan pada wajah, pada slide berikutnya. Ya, pada wajah ada atopic red face. Ya. Slide berikutnya. Untuk tata laksana sendiri, untuk dermatitis atopik ada 5 pilar. Kita edukasi, bukan hanya pasiennya, tapi juga pendampingnya. Kemudian menghindari faktor pencetus dan modifikasi gaya hidup. Kita mengeliminasi inflamasinya, eliminasi tadi siklus garuk gatal ya, sama dengan penanganan pruritus. Dan juga menguatkan dan mempertahankan fungsi optimal dari sawar kulit. Dan untuk kecepatan ininya, slide-nya tolong mundur. Slide-nya tolong mundur. Ya. Pak, lagi, maju lagi ke depan, maaf. Next, lanjut. Ya, pengobatannya ada pengobatan sistemik, topikal, dan juga fototerapi. Slide berikutnya. Yang keenam, tentang herpes zoster. Nah, herpes zoster pada lansia dapat dicegah. Fakta atau mitos? Nah, kita tahu ya bahwa herpes zoster itu merupakan suatu penyakit akibat infeksi. Slide berikutnya. Yang disebabkan oleh varicella zoster virus. Nah, prevalensinya meningkat yang bermakna pada lansia, dan di studi di Amerika ditemukan bahwa 1,5 juta kasus baru herpes zoster, lebih dari setengahnya itu terjadi pada usia di atas 60 tahun. Slide berikutnya. Herpes zoster terjadi karena ada reaktivasi dari virus varicella zoster dari Drosophila gambia, menyebabkan lesi yang sama seperti varicella, tapi terbatas pada dermatom kulit. Faktor-faktor yang diduga menyebabkan reaktivasi virus adalah seperti ya, misalnya genetik, kemudian peningkatan usia, kemudian jenis kelamin ya, perempuan itu lebih besar insiden daripada laki-laki, dan penurunan fungsi imun. Slide berikutnya. Gejala herpes zoster pada lansia itu lebih berat, jadi gejala prodromornya lebih berat, lebih panjang, nyeri akutnya juga lebih berat, ya. Gambarannya juga bisa atipikal, jadi
karena tadi lebih berat, dia bisa diseminata, bisa nyebrang, bisa juga lebih dari 1 dermatomal ya. Dan komplikasi yang tersering adalah nyeri pasca herpes. Slide berikutnya. Ini contoh pasien juga di tempat kami. Jadi di yang gambar sebelah kiri itu di daerah punggung ya, vesikel berkelompok, ya di atas dahat yang eritem, yang slide yang di tengah itu pada dari dada sampai perut ya. Kemudian kita bisa lihat ini lebih dari 1 dermatom. Yang pasien di sebelah kanan ini perempuan ya, dimulai dari pipi, kemudian belakang telinga sampai ke leher. Slide berikutnya. Terapinya tentunya kita memberikan antiviral ya, kemudian kalau ada nyeri kita berikan terapi simptomatis untuk menghilangkan rasa nyeri tersebut. Slide berikutnya. Nah, kalau untuk nyeri pasca herpes itu risikonya biasanya meningkat pada usia lanjut ya, pada usia 60 tahun terlebih merupakan bisa mencapai 47%. Jadi kalau dari herpes zoster 47%-nya bisa terjadi nyeri pasca herpes, dan bila di atas 70 tahun bahkan bisa mencapai 73%. Slide berikutnya. Terapinya ya ini ada lini pertama sebagai berikut dan lini kedua. Dan biasanya untuk terapi NPH ini kita memerlukan kolaborasi dengan lintas departemen ya. Perlu konsultasi ke spesialis lain, misalnya neurologi, anestesi, akan rehab medik atau akupunktur. Slide berikutnya. Nah, jadi gimana? Bisa dicegah atau tidak? Jawabannya bisa ya. Jadi herpes zoster itu ada vaksinnya. Sayangnya vaksin ini tidak ada di Indonesia, tapi sebenarnya di dunia ada 2 yang sudah di-approve oleh FDA, yaitu yang live attenuated, dan yang kedua adalah yang rekombinan. Nah, dewasa ini juga sedang dikembangkannya oleh Moderna dan Pfizer, sedang berlomba-lomba nih mereka berdua mengembangkan vaksin herpes yang dengan teknologi yang sama dengan pembuatan vaksin COVID-19, yaitu dengan platform mRNA. Nah, clinical trialnya akan dimulai pertengahan tahun ini. Slide berikutnya. Yang terakhir, nah, insidence pemphigoid bullosa, atau berikut akan disingkat sebagai PB, meningkat sesuai dengan pertambahan usia. Hoax atau fakta? Ya, slide berikutnya. Ya, pemphigoid bullosa adalah penyakit autoimun ya, ditandai dengan timbulnya bulas epidermal dan sering terjadi pada populasi geriatri. Ya, jadi jawabannya fakta. Jadi benar ya, memang PB ini sering pada geriatri. Slide berikutnya. Nah, sering terjadi pada pasien di atas 60 tahun dan puncaknya di atas 70 tahun. Dan klinisnya tampak bula subepidermal yang besar, berdinding tegang, dan disertai dengan keluhan rasa gatal. Slide berikutnya. Ya, ini adalah pasien juga di tempat kami. Yang kiri itu terdapat bula yang tegang di daerah leher, yang di sebelah kanan itu vesikel dan bula tegang ya di daerah tungkai atas dan lutut. Slide berikutnya. Jadi penyakit PB itu merupakan penyakit autoimun karena adanya autoantibodi yang menyerang protein hemidesmosom, yaitu pada BP180 dan BP130. Ya, slide berikutnya. PB ini juga bisa obat-obatan, infeksi atau radiasi sinar X maupun radiasi sinar ultraviolet. Nah, kalau obat-obatan itu biasanya, misalnya contohnya yang ada kandungan subhidrilnya seperti furosemid, beberapa cefalosporin, captopril ya. Kemudian juga obat-obat yang memiliki cincin fenol misalnya, ya. Contohnya angiotensin converting enzyme inhibitor, TNF alpha blocker ya. Kemudian beberapa obat-obat NSAID, misalnya ibuprofen, diclofenac itu juga dapat menyebabkan memicu terjadinya PB. Slide berikutnya. Terapinya mencakup obat-obatan yang bersifat imunosupresif, misalnya kortikosteroid sistemik, mycophenolate mofetil, azathioprine atau cyclophosphamide. Slide berikutnya. Dan tata laksananya ada 3 fase. Fase induksi, kita mulai dengan kortikosteroid ya. Kemudian fase konsolidasi, kortikosteroid masih dilanjutkan, diturunkan secara perlahan,
Dan bila lesi sudah 80% sembuh atau tidak ada lesi baru dalam 2 minggu, kita bisa berlanjut ke fase maintenance ya untuk fase remisi ini. Jangan lupa untuk menambahkan obat-obat sparing agent. Dan pada fase ini biasanya steroidnya maksimal prednisolonnya sesuai dengan 10 mg. Hampir 25 menit. Hampir 25 menit. Ini tujuan terapinya. Ya, baik Prof. Hampir selesai Prof ya. Jadi pada usia sering dilakukan pemeriksaan klinis dan evaluasi laboratorium. Yang terakhir, slide berikutnya lagi, next slide berikutnya. Jadi kesimpulan penutup ya, yang pertama tadi lansia kulit kering, betul ya, itu fakta. Yang kedua, apakah harus mandi dengan antiseptik, itu hoax ya, tidak benar. Kemudian apakah semua pelembab sama saja, hoax juga. Dan yang keempat, boleh digaruk dengan sisir atau penggaruk, dengan tangan aja nggak boleh, apalagi dengan sisir penggaruk ya. Jadi itu hoax. Dan yang kelima, dermatitis atopik hanya pada anak dan bayi, hoax ya, dapat juga terjadi pada lansia. Keempat, dapat dicegah, betul ya, itu fakta. Dan yang terakhir, pemphigoid bullosa meningkat sesuai dengan bertambahnya usia, itu adalah fakta. Slide berikutnya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.